memang idealnya sih kita berharap kita dapat motor yang paling cepet dong. Logikanya kan gitu kan. Yang paling cepet yang berangkat. Selamat datang di Tomo Speed Shop, teman-teman. Ya, hari ini Bos Tomo gua samperin. Dia lagi bongkar-bongkar karena ada beberapa belanjaan di bulan lalu yang dia beli baru nyampe hari ini. Itu apaan sih kok kemarin dari sana? Ya, radiator, knalpot, baut hang. Enggak, baut stainless. Nah, sama ada beberapa mungkin tuh racing part. Nanti kita akan coba lihat ke situ. Cuma sebelum itu gua akan menanyakan di IDW kemarin, Kotomo ini kan dateng, gue pantau aja nih. Ini orang ribetnya geladak gelidik ke pedok sini, terus dia ke pinggiran tempat dari tempat line up tuh sebelah kiri kan kok. Bolak-balik ke mobil tuh gue liat ke mobil nih. Gue diemin aja lu karena dia masih ribet waktu itu. Akhirnya sampai terakhir dia ngobrol sama Magadir tuh gue liat tuh. Wah, dia masih ngobrol aja lagi. Cuma saat dia lagi ngobrol sama Gadir itu lagi berbarengan kelas 4 tak apa gitu. Akhirnya gue ngeliat itu. Begitu selesai habis asar gue liat wah kagak ada lagi dia. Besok gue samperin. Udah sibuk. Hari ini makanya baru bisa gue samperin. Gimana kok tanggapan lo kok ketika ngeliat IDW kemarin? Seru sih ya. Maksudnya IDW kan tadi kan juga balap yang ibaratnya kalau dibanding IDC kan pamornya sama Garduro kan pamornya lebih tinggi lah, tapi karena mungkin tracknya 402 kali ya. Kebetulan kan kayak IDW itu kan sekarang ada yang 402 ya. Lihat event lain kayaknya jarang ya 402 ya. Kemarin sih terakhir di Pagaduro tuh ada di event ada ya. Tuh tapi cuma nggak. Kayaknya kalau saya lihat di Instagram atau di media sosial tuh lebih gaungnya ya. Lebih IDW tuh 402 tuh lebih ini karena terbukti dari tim-tim dari Jakarta aja sampai hadir gitu. Berarti kan event itu memang bagus gitu loh. Sampai dari Jakarta datang atau dari kota mana datang gitu. Ya, apalagi kemarin kan yang FFA campurannya sama FFA 201-nya kan ke Thailand gitu, disupport sama Pak Haji Putra. Ya, makasih Pak Haji. Itu salah satu gebrakan yang bikin riweh. Nggak hanya, maksudnya riwahnya tuh jadi seru banget gitu. Sama, cuman kan ya sebelum kita bahas masalah itu, yang menurut Kotomo bedanya atmosfer di Thailand dan di Indonesia itu apa kok? Ya sebenarnya sih, karena kan bulan terakhir beberapa di bulan yang lalu kalau nggak salah kan kau kan kesono kan? Iya ke sana. Besok juga ke sana lagi. Sana lagi nih bolak-balik mulu deh. Ya kalau secara kebiasaan sih berbeda ya. Cara-cara perlombaannya, cuman ya kalau di sini juga nggak kalah rame sih sama di Thailand, nggak kalah rame, cuman beda regulasi aja sama beda sistem waktunya gitu. Ya cuman boleh dicoba sih dari sini balap di sana biar ketahuan kan semana sih keunggulan dan kelebihan kekurangannya gitu loh. Studi banding modelnya. Iya kayak gitulah. Nah kalau yang kok tahu sendiri time di sana berapa terakhir kemarin kok? Time di sana ya kalau 402 Sonic FFA ya, kita ngomong Sonic FFA itu 400 cc-nya lagi. 400 lebih itu 89. Sedangkan kalau 201 Sonic FFA di sono udah 59. Palanya dia mau deh. Tapi kan memang berbeda. Catatan waktu di sana sama di sini, di sana tuh lebih cepat 03 sampai 04. Dengan regulasi kayak begitu yang jalan di sana. Iya, karena dulu kan gue pas balap TDR kan gue pernah balap TDR di sana tuh pakai reaction time ya. Jadi bukan yang kayak sekarang lewatin sensor baru waktunya nyala. Tapi memang kayak sekarang ada sensornya. Jadi balapan di sana tuh sebenarnya tuh regulasinya beda-beda setiap event. Ada yang lampu sensornya di sini, kita dari sini udah jalan. Jadi pas motor lewat sini tuh udah mau gigi 2. Baru waktunya jalan. Makanya kan ada yang cepat. Ada yang kita nggak jalan tapi lampunya udah hijau, kita nggak jalan, tetap lampu itu nggak jalan. Timenya nggak jalan. Sekali kita lewatin sensornya baru timenya jalan. Tapi jaraknya nggak begitu jauh. Nggak restart tetap di start. Ada 3 macam. Ada yang ada 4 macam. Ada yang nggak keluar time tapi itu diadu kanan sama kiri. Yang menang battle kayak gitu. Nah, terakhir yang gue ikut di TDR waktu itu ya dia ada sama kayak di sini, ada reaction time.
ada sensor jam startnya. Jadi kalau jam start ya bisa diulang, cuman di situ bedanya. Kalau ini kan jam start udah selesai. Kalau di sono jam start berarti lu kalah, tapi lu dibalik line-nya. Misalkan lu start di A nih, lu jam start, lu pindah ke B. Kalau ke B lu jam start lagi, lu kalah. Gitu. Tapi nanti kalau lu ke B, lu kalah gitu, tapi nggak jam start ya, lu kalah. Gitu. Tapi kalau lu lu pas pindah, ada jam start lu pindah terus lu menang, ntar dibalik lagi ke A. Sampai lu menang sekali lagi, baru lu berhak naik ke posisi berikutnya. Ngilangin penasaran doang berarti kayaknya ya? Kalau di sini kan penyisian ber sekali, final ber sekali, udah selesai gitu. Kalau di sana diadu terus. Sisi penyelenggaraan sendiri kok, apa iya di sana itu jumlah kelasnya banyak seperti yang di sini? Banyak juga. Sama? Banyak. Cuman bedanya di sana, kalau di sana kan dia kelasnya banyak. Jadi di event ini, kelasnya ini. Nanti di event berikutnya ada kelas lain lagi. Jadi nggak semua kelas itu dalam satu event. Misalkan seri 1 nih, kelas 1 sampai 10. Nanti kelas 11 sampai 20-nya di event berikutnya. Gitu. Oh, berarti setiap penyelenggaraan di hari H juga nggak sebanyak di sini berarti dong kok. Kalau di sini kan sampai 20 nah, kayaknya kok. Yang gue lihat di sana dia sehari. Tapi balapnya tuh dari jam 9 pagi jam 9 pagi bisa sampai jam 1 malam. Sama aja di sini. Jadi hitungannya seharian. Tapi di sana ada hit pertama, hit kedua kayak zaman dulu di sini. Ada aja. Cuman itu sistemnya battle. Ada dong, ada. Kan diadu terus dia kayak bola. Ya, kalau kemarin di sini kan kayaknya malah nggak ada penyisihan, kan langsung final semuanya berarti kan? Iya, karena kan waktunya terbentur. Coba kalau diadain penyisian, nggak kelar. Kelar Senin nanti balapnya. Kelar baru Senin. Terus gini kok, setelah didapat data kemarin kan Koko juga sempat ngobrol dengan teman-teman dari Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Ada sedikit perbedaan sudut pandang mungkin ya. Yang karena yang gua rasa nih, mungkin ada sependapat juga teman-teman bahwa di kelas FFA campuran bakal keluarlah yang paling cepat dong. Betul. Ya, logika kita kan begitu betul. Kan. FFA campuran pasti lebih ngotot kan. Dilalahnya nih, kok keluarnya pada di FFA 4 patah. Itu yang bikin akhirnya jadi, waduh, ya gimana ternyata sementara itu di dalam prosesnya sendiri kan perjanjiannya memang yang diberangkatkan kan yang dicampurannya. Benar, bukan di pataknya. Meskipun justru best time terjadi di FFA 4 Batak. Mas Aris kan teman-teman dari Wijaya. Itu yang menurut gua akhirnya teman-teman di beberapa pihak begitu mungkin merasa kurang puas karena yang diberangkatkan itu bukan yang best time. Benar. Nah, kan Koko kemarin sempat komunikasi dengan Pak Haji Putra nih selaku sponsorship lah ya. Itu ada tanggapan nggak dari beliau tuh? Dia sih nggak ada tanggapan ke situ ya, karena bagi dia yang menang di FFA campuran itu lah dia yang sah gitu. Mutlak berarti di situ. Memang dari awal sebelum balap itu yang dipilih kelas itu sama kelas FFA 201. Ya, memang kelas itu yang dipilih. Jadi mau gimana pun di kelas lain mungkin ada best time atau apa, ya tetap yang dipilih kan 2 kelas itu dari awal. Jadi emang udah haknya lah gitu. Tapi kalau misal memang idealnya sih kita berharap kita dapat motor yang paling cepet dong. Logikanya kan gitu kan. Yang paling cepet yang berangkat. Cuma memang dari awal emang udah kebijakannya begitu. Sebenarnya sih kalau mau ngomong paling cepet sih motor hampir imbang lah ya. Antara Wijaya sama DOS hampir oke lah sama. Ya di kelas FFA itu mau campuran ataupun yang patang, kan emang selisihnya 0,0. Iya, yang di campurannya beda dikit doang, sama-sama 10.3 kan. Bedanya cuma di RT itu. Bedanya cuma di RT doang kan, berarti kan waduh. Ya udah, cuman ya mudah-mudahan di seri berikutnya begitu ada kebijakan baru mungkin dari. Ya mungkin ya. Karena kan ini kan yang kemarin menang itu kan juga nggak langsung pergi balap ke sana. Nanti tunggu paling bulan Oktober gitu atau November. Karena kan si Dosnya kan lagi mau nyiapin mesin juga khusus buat balap di Thailand. Gitu. Jadi nggak pakai mesin yang kemarin. Bikin mesin baru. Tuh. Dia mau bikin headnya pakai Sonic kalau nggak salah tuh. Nah kalau Bos Tomo sendiri kan, gue kan kemarin ketemu sama Mas Boy juga nih, panitia ketua kan. Terus dia mention tuh di situ di konten gue tuh dia ngomong tuh. Tadi udah ngobrol sama Bos Tomo juga, sama Ute juga, sama Pak Haji juga. Nah, apa yang sedang skema yang disiapkan? Ya, yang pasti kita ngomong dulu di sana bahwa kita akan bawa 2 pembalap Indonesia untuk ikut event di situ. Nah, 2 tim berarti? 2 pembalap dong kan, 1 tim dong. Kan FFA 201 sama FFA
402 kan sama-sama DOS yang menang. Cuman bedanya kalau di FFA 402 kan Dwi Batang. Kalau di FFA 201 kan Aji Kelinci ya. Nah, jadi pasti kan 2 pembalap. Nah, cuman gua nggak tahu nih bawa 2 motor apa 1 motor. Karena kalau di sini 1 motor kan bisa di-join 2, 3 karena kan sekali jalan. Tapi kan kalau di sono kan turnamen. Oh iya bener. Nah kita kan nggak tahu nih nanti di sana tuh yang diikutin itu yang mana sih bos, yang dari 4? Kalau melihat dari spek di sini kayak punya DOS gitu, itu udah termasuk kan FFA 3,5. Iya, yang mendekati di sana ya Sonic Super Open. Karena kalau lu ketemu Ninja nggak cocok. Ninja di sana nggak ada yang kayak FFA di sini. Ninja di sana masih mainnya CR59 gitu, dan nggak ada kelasnya juga Ninja FFA gitu. Jadi ya ketemunya ya Sonic. Ngelawan nggak kira-kira kita bos? Kalau mau ngomong ngelawan sih, motor di sana juga kencang. Tapi kita kan nggak tahu juga, karena kalau si Mas Andis bikin mesin baru dan 400 cc, siapa tahu bisa ngelawan, gitu. Karena sekarang 3,5 aja, dia bisa time 10.3. Kalau time 10.3 itu dikurangin 0,3 aja, 0,4 lah ya, paling bisa dibawa ke Thailand itu bisa time 99, gitu. Dengan cara start mungkin mengikuti cara di sana. Dengan mengikuti di sana. Kalau nggak tahu ya, kalau yang setahu gue sih yang event kemarin itu sih yang ada Sonic 89 itu sih kayaknya dia nggak ada sensor jam startnya. Jadi benar-benar murni time motornya gitu. Ya mungkin kalau dia ada sensor jam startnya mungkin ya 90 lah ya. Gitu. 90 berarti. 402 ya. Ya benar-benar bukan siapa tahu sih. Kalau tadi bahasa siapa tahu bisa ngelawan. Kalau ini sih harus ngelawan bos. Harus. Makanya kan saya ada bilang sama Bos Putra juga, jangan cepat-cepat untuk ikut balap di sana. Karena kan event di sana kan sampai akhir Desember pun juga masih ada. Jadi lebih baik kasih waktu ke Mas Andisnya untuk siapin motor bener-bener, setting di sini udah enak, baru kita berangkat. Tapi berangkat sampai sana pun pembalap dan motor juga harus adaptasi dengan trek di sana, yang pasti bannya beda, cara-cara bertanding perlombaannya itu juga berbeda banget sama di sini gitu. Cuman memang kita bisa request, kayak dulu balap TDR kita bisa request kita maunya kayak gimana, mau kayak gimana. Kalau dulu balap TDR itu misalkan ada peserta lokal di Thailand lah, ono diadu dulu, diadu 1-3, dapat. Nanti yang 3 besarnya di Thailand lawan 2 besarnya Indonesia, lawan 2 orang Indonesia. Wah itu bawa negara berarti itu. Ya, jadi kita nggak ikutin penyisian di situ. Ceritanya kita yang udah paling kencang aja waktu itu kan, gitu kan berarti kan. Jadi Thailand 3, Indonesia 2. Nah 2 itu ntar diadu. Dan kayak model kayak kita main PS kali ya, dibikin turnamen gitu kan, battle gitu kan? Iya battle. Ketemu ini, ketemu ini, ketemu gitu. Iya sampai terakhir. Sampai terakhir paling terbaik lah tuh. Iya, itu sebenarnya ada arisan muda. Makanya kan gue juga ada sempat nanya juga, ini kalau bawa ke sana motor 1, gue takutnya motornya nggak kuat karena kan jokinya 2 gitu loh. CC gede lagi. Nah makanya ini ntar nanti mau diomongin di sana, mau sistemnya kayak gimana. Yang pasti pertama-tama gue ngomong dulu sama penyelenggaranya, kalau gue mau bawa 2 pembalap Indonesia balap sini gimana. Ya kalau dia oke, welcome ya kita baru ngomongin sistemnya gimana gitu. Kalau gini bos, jadi dia belum ketahuan mau berangkatnya kapan ya? Belum tentu juga di tahun ini. Tahun ini pasti. Pasti tahun ini. Jangan sampai tahun depan dong basi. Soalnya kalau tadi bos bilang mungkin di Oktober, kalau nggak salah kemarin gua ngobrol sama Mas Boy itu IDW seri berikutnya tuh di September. Tanggal 16-17 kalau nggak salah tuh. Kalau memang mungkin bisa jadi tuh motor ditaruh dibawa di situ, dicoba di situ sekalian kan, sebagai display begitu yang akan dibawa. Gitu benar. Presentasi Mas Andis lah dengan teman-teman yang ikut di IDW ini loh yang bakal gue bawa. Maka kan ketika memang ada perwakilan dari Indonesia dalam hal ini DOS, kita wajib dukung lah karena memang dia yang kepilih rezekinya dia sama timnya dia nih yang berangkat. Itu kan kita udah ngeblur kan, artinya nggak ngebela dalam satu tim lagi kita bicara ke Thailand. Iya, udah ngomongnya Indonesia lah nih. Iya, kayak begitu kan. Itu gue harapkan teman-teman juga ya memang rezekinya ada di situ. Jadi ya kita susah juga. Mudah-mudahan justru
di IDW seri berikut, kali aja Pak Haji mau nambahin lagi bos hadiahnya bos. Nah, kali aja ada tim lain yang mau disupport ya. 2 taknya atau Saya sih lebih suka kemarin di FFA 201 atau FFA 402 yang menang tuh tim yang berbeda. Karena kalau ada tim yang berbeda, menurut saya bisa lebih maksimal. Kalau kayak gini kan Mas Andi sendiri yang siapin mesin, timnya dia sendiri yang siapin mesin karena di 2 kelas itu dia semua yang menang. Emang nggak ada model gini ya bos? Nggak tahu sih, gue juga belum sempet ngobrol dan ketemu bahkan dengan Pak Haji Putra. Ada tim khusus gitu misalnya bos untuk project ini ya, untuk tarung di sana. Wah, kalau sampai ke situ gue juga nggak tahu deh. Nah nanti misalnya tadi kan gue sempet ngobrol nih sebelum gue konten ini kan, bahwa nanti yang mengawal ke sana kan bos Tomo juga. Ya, saya. Ya kan? Berangkat ke sana. Nah, Berangkat ke sana. belajar dari yang dulu bos sudah jalanin. Salah satunya umpama nih, kalau syarat balapnya mungkin kisnya, apa perlu bikin kis lagi di sana bos? Nggak perlu. Kis nggak Perlu karena kan kita ya ibaratnya kalau kita sampai ke sana dia kasih jalur khusus lah gitu. Jadi nggak perlu seperti kayak peserta lokal gitu. Tamu lah. Ibaratnya kayak pembalap Thailand ke sini, mau balap di sini, masa lu bikin kis dulu? Bukan lu dulu. Kali aja ada kis internasional maksudnya bos. Enggak sih, di sana nggak terlalu sampai seperti itu. Tapi kalau pembalap yang asli sana itu memang sama kayak model payung ini di sini gitu ya? Nah, itu gue kurang tahu. Itu gue belum pernah ngecek sampai ke situ. Cuman yang pasti di sana sih ya kayaknya nggak terlalu kayak di sini ya. Kalau untuk drag ya, tapi kalau untuk road race mungkin ya iya kayaknya ada kisnya mestinya. Ya karena itu standarisasi yang nentuin dia nanti mana sidit, mana dia. Iya, kalau waktu itu sih pas gue balap ke Thailand sih pembalap nggak perlu ada kis karena kan memang udah tim yang menang dari Indonesia diberangkatin ke sana gitu loh. Jadi memang dikasih jalur VIP lah gitu. Karena kan waktu itu TDR juga support tim yang support event yang ada di Thailand itu. Jadi dia yang menyelenggarakan event di situ, dia juga support promotor di situ dan sponsor gitu. Jadi ibaratnya sama kayak event TDR di Thailand lah gitu. Numpang event. One make race-nya kan istilahnya. Ya, tapi ada kelas lain juga. Memang kelas yang jadi waktu itu ada balap di sana, misalnya kayak NGO nih balap di sana seharian. Nanti di kelas Super FFA-nya, FFA Matic. Nah, itulah di support TDR kelas itu. Ada kelas tambahan lah, kelas khusus dari TDR. Nah, kalau sponsor yang lain belum kelihatan ya bos? Dari yang bakal mendukung. Misalkan mungkin partnya untuk saat ini belum sih, karena kita lebih lagi pengen ngomong dulu ke Thailandnya gimana kalau kita bawa pembalap, terus kita balap di sini sistemnya gimana, enaknya gimana, nanti itu diomongin terus enaknya bulan apa. Ntar kalau udah ketemu itu saya laporan ke Bos Putra, ya ntar kita diskusi lagi. Sama gini bos, waktu zaman pengalaman bos beberapa tahun yang lalu sempat sampai beberapa kali kan bos balap di sana. Saya 4 tahun. Berturut-turut. 4 tahun berturut-turut. Itu dalam satu kali balap berapa hari? Dulu kan belum COVID ya. Ini mungkin pakai segala acara COVID kan mesti dikarantina juga lagi. Nah, sekarang sih udah nggak perlu karantina, udah bebas. Berapa hari bos biasanya kalau dalam satu kali event gitu bos? Kalau dulu kan saya pergi hari Kamis, balapnya Sabtu, pulangnya hari Senin. Menurut saya itu terlalu mepet. Mepet ya? Segitu? Mepet, karena apa? Kan mesin dibungkus bos di sini. Bener, tapi kan dipretelin motornya. Kita nggak boleh bawa motor utuh. Nggak begini ya? Nggak boleh. Kalau lu bawa motor utuh ya lu mesti kirim kontainer. Kontainer lama, bisa 2 minggu 3 minggu kali. Kirain jalur khususnya sampai segitu? Oh, enggak. Tetap kalau di bandara kita ikutin prosedur dari custom. Kita nggak bisa ini. Gitu. Berangkat Kamis. Berapa jam bos? 3 jam setengah. 3 jam setengah. Cuman kalau nanti sampai ini tim ini dari Indonesia berangkat, lebih baik 1 minggu lebih lah. Ibaratnya dari Senin kita udah kayak road race lah. Dari Senin udah prepare, terus udah latihan. Nah, final latihannya hari Jumat. Ya kan masih bungkus tuh, Sabtu balap. Kalau nggak Sabtu ya biasa sih event NGO sih. Kalau ada yang Sabtu ada yang Minggu, tergantung ya. Kebanyakan sih Minggu sih. Ini NGO berarti yang diikutin ya? Kan gua itu ada
yang gue tahu ada 2 event besar, yang SMD sama NGO. Cuman kan kalau orang di sini taunya yang NGO. Ya kata Bos Putra ikut NGO aja gitu. Berarti yang non government organized kan? Iya, benar. Liaran tapi di lintasan begitu. Iya, awalnya kan seperti itu eventnya. Teman makin kesini dia ada kelas-kelas perlombaannya. Oh, akhirnya jadi ada per kelas. Emang awalnya kan kalau itu sih ada jamnya nanti kayak liaran gitu. Jadi satu lintasan tuh bisa 10 motor start bareng gitu. Itu ada waktunya. Tapi setelah itu nanti ada kelas-kelas yang per kelas lah kayak di sini gitu. Itu pendaftaran berapa duit Bos sampai situ? Nah, gua nggak sampai nanya sampai ke situ. Kalau waktu zaman Bos dulu TDR semua yang bayar. Oh. Kita cuman bawa badan aja. Semua dari pesawat, hotel, makan di akomodasi pokoknya ditanggung iya, ditanggung semua sama TDR. Karena kan kita tim yang juara di sini dan disponsorin oleh TDR. Kayak sama ibaratnya kayak sekarang lah Bos Putra memfasilitasi DOS. Nah kalau dulu kan jadi fasilitasi sama TDR. Oh, cuma kalau dulu kan produk begitu, kalau ini kayak privater. Iya benar. Ya kebaikan dari Pak Haji Putra aja. Hobi lah, dia juga hobi di motor kan, jadi ya dia mau kan balap motor sini maju. Karena kan selama ini orang berpikir Thailand masih lebih baik dari sini kan. Ya sebenarnya sih nggak juga, karena Thailand mulai lebih dulu aja gitu loh. Cuman kalau misalkan orang Thailand suruh bikin motor kayak di sini, mirip speknya juga belum tentu dia kenceng. Apalagi kalau cara startnya model di sini, aspalnya kayak di sini. Ada jumpstart sekali dis. Ya orang Thailand juga mungkin nggak gampang, karena kan di sana jumpstart dia tinggal coba-coba aku tembak kalau syukur-syukur lolos. Kalau nggak lolos kan gue bisa ulang lagi. Nah kalau di sini nggak bisa. Malah, gua ada poin lagi ya kan. Kalau di sini kan pembalap udah mikir, gue ada poin nih. Kalau gua JS, poin gua angus nih. Jadi beban itu lebih berat. Beban lebih besar. Jadi pembalap di sini kayaknya daripada pembalap di sana. Terus Bos, waktu terakhir kita ketemu di Sera waktu itu, lu bilang kan lu mau bawa knalpot. Nah, besok gue pergi ke sana, baru mau gue ambil. Udah blok, knalpot. Padahal gue mau itu sekalian, malah belum nyampe. Karena gue belum sempat ke sana, karena kan waktu itu kan barang gue yang gue kirim ke kargo belum nyampe. Jadi kalau gue berangkat ke sana, nanti barang gue datang, lu jadi. Iya, gitu. Ini rencana besok pagi banget berarti. Besok pagi. Berapa hari di sana? Berapa hari di sana? Sampai hari Kamis. Oh, semingguan berarti. Nggak nyampe. 5 hari. 5 hari. Yaudah nanti setelah dari sana, kan ada balap juga tuh Bos? Iya, ada balap SMD. SMD itu? Namanya SMD, Dragon Drag Party. Ntar teman-teman mungkin bisa lihat di channelnya Bos Tomo. Nanti akan tayang lah. Iya, di tempatnya Bos Tomo. Nah, itu event ini, sirkuitnya di Tepnakon. Ini sirkuit ini dulu gue balap TDR di situ. Oh, tempat yang sama persis. Tempat yang sama, sirkuit yang sama. Yang besok juga akan akan DOS balap di sana bukan? Belum. Oh, kok itu belum tahu. Lagi? Kalau yang DOS balap itu kan tergantung dari penyelenggara. Oh. Memang kan si NGO itu kan sama kayak IDW di sini, entar balap di Wonosari lah atau entar balap di mana lah. Sirkuitnya banyak. Pindah. Jadi di sana tuh juga sirkuitnya pindah-pindah setiap serinya. Ada di Klongha, ada di Suratani, ada di Tepnakon. Jadi belum tahu nanti pas yang kita mau ikutin di sirkuit mana, kita belum tahu. Semuanya sirkuit permanen. Semuanya permanen. Kalau kita semi permanen Bos. Lanut. Ini yang penting ada ya Bos. Daripada kagak balap kan. Udah dapat lanut aja udah syukur ya. Karena itu trek yang paling mendukung daripada jalan raya. Satu itu, yang kedua juga lega, lebar. Itu sih udah kayak di Thailand sih lebarnya. Tinggal apa namanya ya kali aja Pak Haji Putra mau bikin trek sendiri pribadi. Iya. Bisa lah. Bisa. Apa enggak di mana kek Pak Haji maunya gitu. Tapi di Jogja sih kemarin gue lewat banyak tanah kosong loh. Masih banyak sawah gitu. Kalau di sini kan harganya pasti udah mahal. Daripada dibangun sirkuit mendingan dibangun perumahan. Waduh, sibuk kadang-kadang. Kalau ngomong bener. Thank you Bos ya.